Baik, saya ingin tanggapan dari Ahmad Koizinuddin, pengacara Roy. Terima kasih Pak Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan informasi Bang Karni bahwa pada kesempatan malam hari ini ada 2 orang yang berkunjung ke Solo, tidak nyaman dilaporkan, tidak nyaman menjadi tersangka, dan alhamdulillah sudah di SP3 bisa berobat dan kembali ke tanah air, tapi hari ini gantian orang tersebut melaporkan, di antaranya saya dan Mas Roy. Jadi saya mau sampaikan bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan saya dan Roy Suryo. Kalau Damai Harilubis terkait statement saya di Kompres, ada SOP Sulu dalam penerbitan SP3 dan rangkaian pemanggilan itu saya simpulkan adalah follow up dari SP3 tersebut. Kalau Egy Sujana melaporkan Roy Suryo itu karena ungkapan ada 2 jin iprit, dan saya juga dilaporkan oleh Egy Sujana tentang statement saya bahwa ada pengkhianatan dalam pertemuan di Solo begitu. Baik Bang Karni, saya akan lengkapi sedikit kronologis dan saya kaitkan dengan analisa hukum saya termasuk bagaimana saya bisa menyampaikan pandangan hukum dalam konferensi pers tersebut sehingga sejatinya segala hal yang berkaitan dengan statement hukum seorang advokat apalagi dalam konteks menjalankan profesinya sebagai advokat yang dilindungi Undang-Undang Nomor 18 2003 khususnya pasal 16 semestinya tidak bisa dipersoalkan secara hukum baik secara perdata maupun pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan anomali kontradiksi itu pun berulang, kenapa? Karena orang yang melaporkan saya itu komplain dirinya advokat dilaporkan dan bahkan menjadi satu tersangka dan alhamdulillah terakhir sudah di SP3. Tapi hari ini giliran mereka ini melaporkan saya. Padahal sudah jelas status saya juga advokat. Yang sebelumnya argumentasinya juga punya imunitas hukum begitu. Jadi rangkaian peristiwa di Solo itu sebenarnya tidak dimulai pada tanggal 8 Januari 2026. Tapi diawali pertemuan Rejo, relawan Jokowi ke Bogor yang memang saat itu berujung dengan penghormatan atau pujian dari saudara Egy Sujana kepada saudara Joko Widodo dengan sebutan CBM, cerdas, berani, militan. Walau kemudian ada juga yang memplesetkan itu mah bukan CBN ya, bukan cerdas, berani, militan, tapi cemen, bego, memalukan begitu. Boleh tepuk tangan kalau mau? CBM-nya cemen, bego, memalukan begitu. Lalu itu di follow up oleh pertemuan di tanggal 8 Januari. Lalu 8 Januari itu di follow up dengan pengajuan surat permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari 2026. Lalu 3 hari setelahnya atau 2 hari di tanggal 15 Januari 2026 itu terbitlah SP3 dengan alasan restoratif justice. Tapi menariknya lalu kami kaji dengan keberlakuan baik KUHP yang baru maupun KUHP yang lama. Karena per 2 Januari 2026 itu berlaku hukum pidana material dan formil yang baru secara bersamaan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang kedua hukum acaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yang keduanya berlaku bersamaan di 2 Januari 2026. Pertama saya kaji kalau merujuk kepada KUHP yang baru, maka setidaknya restoratif justice itu memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif diantaranya diatur di pasal 5 bahwa setidaknya restoratif justice itu hanya bisa diterapkan pada pidana yang ancaman pidananya sampai 5 tahun. Bahkan secara spesifik tindak pidana tertentu sama sekali tidak boleh restoratif justice. Misalnya terorisme, pencucian uang atau money laundry, kemudian tindak pidana penjualan perdagangan orang, kemudian narkoba itu tidak boleh. Lalu saya kaitkan bagaimana dengan status TSK dari Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 terhadap orang yang kemudian di SP3 itu. Ternyata ancaman pidananya itu ada yang di atas 5 tahun.
Memang saudara Egy Sujana dan saudara Damai Harilubis itu ditetapkan tersangka dengan pasal 310 dan 311 KHP. Yang keduanya itu masih di bawah 5 tahun, yakni ada 9 bulan dan 4 tahun begitu. Tetapi ada pasal lain juga, yang ini laporan dari saudara Lecumanan ada di sini, ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Suwiken. Itu mereka melaporkan 160 KUHP. Juga 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun, 6 tahun tepatnya. Artinya secara objektif itu tidak terpenuhi begitu. Kemudian yang kedua, secara subjektif diatur di pasal 99 itu ada kesepakatan perdamaian antara para pihak. Dan itu diawali dengan permohonan maaf, pemberian permaafan, kesepakatan perdamaian tentang apa-apa yang mereka perselisihan. Jadi substansi restoratif justice itu adanya pemulihan. Apa yang sebelumnya diambil oleh pihak lainnya kemudian dikembalikan. Misalnya kalau dalam hal ini kehormatan ya dipulihkan kehormatannya begitu. Walaupun dengan perdamaian itu kalau ijazah itu palsu kan tidak bisa juga direstorasi menjadi asli dengan perdamaian begitu. Dan apalagi dari kronologis yang diceritakan oleh Egy Sujana itu dia tidak sama sekali meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua dia tidak sama sekali meyakini ijazah Jokowi asli, itu yang kedua. Yang ketiga bahkan hasil telepon Roslan Buton kepada saudara Egy Sujana, bahkan Egy Sujana menegaskan saya masih tetap dalam keyakinan saya bahwa ijazah saudara Joko Widodo 100% palsu. Lalu berarti kan sebenarnya unsur subjektifnya tidak terpenuhi, tidak ada kesepakatan gitu. Walaupun kemudian Joko Widodo menyatakan bahwa permaafan itu tidak perlu, adanya permintaan cukup understanding, dan secara sepihak Jokowi kemudian membuat konferensi pers dan menghimbau agar penyidik mempertimbangkan untuk menerapkan restoratif justice karena sudah ada iktikat baik dengan kedatangan saudara Egy Sujana ke Solo begitu. Jadi kan tidak terpenuhi sebenarnya. Lalu yang paling penting adalah kalau kita bicara mekanisme restoratif justice itu adalah proses penyelesaiannya itu bukan dicicil. Jadi seperti tandan buah pisang Bang Karni, kalau restoratif justice itu diberlakukan ya satu tandan itu diambil semuanya. Kalau selesai ya selesai semuanya. Bukan hanya 2 biji pisang yang dikeluarkan dari tandan begitu loh. Karena mekanisme restoratif justice itu setelah ada perdamaian, solusi konkretnya adalah pencabutan perkara. Dan kalau pencabutan perkara berarti yang di SP3 tidak hanya kepada saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis, termasuk ke semuanya. Rizbon Sianipar juga harusnya mendapat SP3, Kurniatri Rohani dapat SP3, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma dapat SP3, Roy Suryo dapat SP3, kemudian Rizal Fadilah dan juga Rustam Effendi dapat SP3. Itu mekanisme yang benar. Baik dengan KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Lalu kalau kita kaitkan dengan mekanisme prosedur yang namanya restoratif justice itu diawali dengan permohonan dari pemohon, lalu ditindaklanjuti pemanggilan para pihak oleh penyidik untuk memediasi apakah dimungkinkan ada restoratif justice dengan adanya perdamaian para pihak. Lalu kemudian perdamaian itu diteken, bahkan kalau menggunakan KUHP yang baru itu harus ya dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan oleh hakim. Kesepakatan perdamaian tersebut ditindaklanjuti pencabutan perkara dan kemudian keluarlah SP3.